Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan politik memang menimbulkan emosi, baik bagi yang menggantikan rezim maupun yang pihak yang rezim yang digantikan. Nah, di situ bagi orang-orang yang merasa tersingkir, maka mereka mempunyai emosi yang ingin menunjukkan bahwa rezim mereka adalah rezim yang tidak pantas dikoreksi atau dipersoalkan, bahkan dipersalahkan. Jadi mereka akan mempertahankan diri dari berbagai kritik-kritik pedas, terutama dari rezim yang baru. Nah, rupanya ini merupakan tradisi dendam sejarah yang akan terjadi secara terus-menerus. Rezim lama akan selalu dinilai salah, ya, karena semua peristiwa sudah terjadi dan di belakang orang bisa melihat apa yang telah terjadi. Nah, sehingga rezim yang baru akan lebih leluasa untuk mengkritik rezim lama. Nah, tentu saja emosinya itu akan lebih dominan daripada orang berpikir jernih. Nah, begitu juga rezim baru akan selalu menganggap bahwa rezim lama itu harus dibersihkan, ya. Nah, sehingga mereka juga mempunyai emosi untuk menyingkirkan hal-hal yang berbau lama. Nah, memang sering seperti itu. Yang baru sangat tidak suka dengan yang lama. Yang lama berusaha keras untuk bisa bertahan. Nah, tampaknya bertemunya dua pihak yang bertentangan ini akan menghasilkan suatu kondisi di mana emosi-emosi dari kedua pihak itu memang saling membara. Pihak yang pertama ingin bertahan keras, pihak yang kedua ingin menggeser seluas-luasnya. Nah, sehingga dalam penulisan sejarah rasa emosional itu kecenderungannya lebih besar daripada orang menggunakan pikiran yang jernih. Nah, padahal sejarah atau penulisan sejarah atau historiografi ini memerlukan pemikiran yang jernih, ya, karena di situ pada intinya sejarah adalah sejarah intelektual, sejarah pemikiran, karena pemikiran ini merupakan landasan bagi terbentuknya fakta-fakta lain, ya. Jadi mentifact, fakta pemikiran, itulah yang melandasi munculnya fakta sosial atau sociofact dan juga fakta benda atau bangunan atau artifact. Jadi di sini memang sejarah tidak mungkin bisa dilepaskan dari pemikiran, karena pada dasarnya pemikiran itu adalah landasan dari peristiwa sejarah. Nah, ketika pemikiran muncul dalam ketidakjernihan, maka yang
ada adalah rasa tadi, rasa emosional yang terlalu membara. Nah, sehingga di sini pasti objektivitas tidak mungkin bisa dicapai ketika emosi-emosi itu lebih menonjol daripada pemikiran yang jernih. Jadi historiografi Indonesia memang harus ditulis berdasarkan pemikiran yang jernih. Nah, sehingga ketika Indonesia merdeka terjadi agresi militer oleh Belanda 1 dan 2, kemudian ada peristiwa pengkhianatan Partai Komunis Indonesia atau komunisme di Indonesia tahun 48, ya, dan kemudian kelihatannya akan berakhir gitu ya, dengan penyerahan kedaulatan atau pengakuan kedaulatan, maka sebenarnya emosi-emosi itu masih belum bisa diredam. Artinya hal itu memang diperburuk ya dengan adanya suatu pemerintahan yang dilandasi oleh demokrasi liberal. Nah, sehingga di situ muncul upaya-upaya penjatuhan terhadap pemerintahan yang sah, gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya emosi-emosi para politisi di Indonesia pada masa itu akan cenderung naik. Nah, sehingga yang terjadi memang pemerintah atau kabinet-kabinet ini berumur tidak panjang karena terjadi saling baku hantam ya di dalam demokrasi liberal yang kemudian ternyata setelah reformasi kita mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh Orde Lama terutama, tetapi rupanya kita tidak mendapatkan kesadaran untuk melangkah lebih jauh. Jadi akhirnya karena itu ada emosi-emosi dalam demokrasi liberal, maka penulisan sejarah juga akhirnya terhambat. Meskipun di situ sudah mulai muncul adanya pemikiran-pemikiran yang dipresentasikan dalam peristiwa seminar sejarah nasional yang pertama di Yogyakarta tahun 1957. Tetapi rupa-rupanya pemikiran itu tidak bisa direalisasikan karena banyak hal yang menyebabkan historiografi Indonesia ini tidak mudah dituliskan ya, karena ternyata kita mendapat banyak masalah di samping ya sejarawan Indonesia ini belum bisa melakukan penelitian yang seharusnya mereka lakukan. Nah, akhirnya persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia yang lebih diutamakan itu belum dalam bentuk penulisan sejarah. Jadi sejarah rupa-rupanya dianggap sebagai suatu kemewahan ya, karena sebenarnya orang hidup itu atau orang bisa hidup tanpa sejarah, tetapi memang hidupnya itu hanya hidup-hidupan, artinya bukan hidup yang bermakna, tetapi hanya sekedar bisa hidup.
Nah, inilah yang menyedihkan bahwa bangsa Indonesia memang belum ada gitu ya suatu pemikiran bahwa sejarah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai nilai yang paling atau sangat penting dalam hidup. Dan itu saya kira belum muncul ya, karena tadi sejarah dianggap sepele. Sejarah itu tidak penting, sejarah itu adalah persoalan yang gampang ya. Sejarah adalah mudah, sejarah itu hanyalah tambahan dalam kehidupan manusia dan belum merupakan wilayah inti dari pemikiran manusia Indonesia. Maka wajar saja sejarawan Indonesia memang tidak mampu menulis historiografi yang lebih bagus daripada historiografi kolonial. Bahkan ada tanda-tanda mereka itu melakukan plagiasi terhadap karya-karya dari sejarawan Belanda sebelumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.